Indri. Bu Aili. Bu Aili. Tuh, gemuk tuh. Seger. Aduh. Nah, Halo. Aili. Selamat pagi, Aili. Bu Anita. Pagi, Bu. Bu Indri, apa kabar? Baik. Baik. Doa Ibu Indri jadinya, aduh, Pagi, Ibu Indri. kasih banget. Amin. Shirley. Ya, pagi. Halo, Bu Hana. Bu Hana. Mana Bu Ana? Mana nggak kelihatan? Nih nggak kelihatan Bu Hana nih. Pak Priyo, apa kabarnya Pak Priyo? Sehat Pak Priyo. Bu Indri. Jawab Bu Priyo ya. Jawab Bu Priyo. Sehat, walafiat. Yuk, kita sama-sama sehat. Bandung. Nengokin Ripka di Bandung. Nyeret dia Serpong. Jangan pergi-pergi dulu, COVID masih ada. Oh iya, Bu. Aduh. Itu musuh saya. Rika lagi ngumpet. Rika. Aku sesuatu yang Bandung. Ya. Nyusul dulu ya. Yang rumahmu. Ya, tunggu. Pagi ibu-ibu cantik dan bapak semuanya. Guru ya cantik banget guru hari ini. Suaranya Yulia nih ya. Ya, guru. Belum nongol. Bu Guru. Bu Yulia, Tante Indri. Yang pendek ya cantik kok Bu Guru. Terima kasih. Halo. Ada nggak Bu Indri? Bu Yulia. Halo. Hai. Sehat selalu ya semuanya. Aji, sehat ya Bu Aji. Sehat semua. Lansia. Gading Serpong. Halo Bu Shirley. Yang lain mana sih ya? Yang itu yang ganteng aja ya. Ya. Yang lain Halo. mana? Apa tuh? Yang lain mana? Yang lain ini. Bu Hana. Ini ada ini. Helena Karo. Lagi pada ke Amerika. Indri. Halo. Wah. 500. Oh, Bapak Ibu Priyo, Bu Shirley. Selamat pagi. Cek satu-satu deh. Pagi. Ada Ibu Poli, Ibu Anita, ada Ibu Susana. Mana nggak kelihatan semua. Nggak dipanggil ya, Bu Aili, Ibu Hana, Ismail, nggak Ibu dipanggil ya. Cinta, Ibu Nur. Panggil Bu Susi, jangan takut. Ya, nggak dipanggil. Ya. Susi. Halo. Susi. Rika. Bu Susilowati belum sembuh ya? Apa? Bu Teja. Bu Tejo. Susilawati. Susilowati. Emang kenapa Ibu Susi, kenapa? Kamu nih Susilawati. Ya, Susilawati kenapa? Sakit. Sakit apa? Nah, itu kira kurang tahu. Oh, mesti tanya Pak Sugiono. Ya.
Sekarang tanggal 20 ya. Pas semua. Iya, Bu Indri. Aja lali loh dina ki 20 Juli. Soalnya yang tanggal 13 itu enggak jelas loh. Apanya Bu yang Masih nggak ada jelas? gangguan tanggal 13 itu. 13 Ya, yang Apanya waktu Bu yang nggak jelas? yang jelas bawain Pendeta Andreas. rencana dan kehendak Allah. Wis sembuh ya dong tak catet kok. Ya, kita kadang-kadang 13 anu Mazmur 143 ayat 10. Oh iya. Ya betul. Mazmur 143 ayat 10. dulu ya betul. Siapa, Dek? 100 adalah aku melakukan kehendakmu. Sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menentu aku di tanah yang mata. Amin. Halo Bu Hana. Halo Bu Hana. Halo Bu Aji. Halo Bu Hana, halo. Ya, halo juga. Paling Bu Hana nggak kenal saya. Kenal. Makanya Helena. Top ya Bu Hana ya. Masa nggak kenal. Kenal dong. Lansia kok. Halo Bu Anita, selamat Bu pagi. Anita, selamat pagi Bu Anita. Pagi. Selamat pagi semua. Pagi Bu Nur. Halo Bu Priyo, Pak Priyo. Halo Bu Anita, selamat pagi Bu Anita. Lalu ya. Iya, Lunera Bu Nur. Nik Nur, Noni. Anda Ini seperti enggak kelihatan Pak Engki. Pak Engki kemana Bu Priyo? Ngomongin dong Karina ini. Tante Indri sehat. Tante Indri. Ya, barang berat nih. Yang hijau udah kesini. Ya, Ini siapa ini kok cuman jendela yang kelihatan. Jendelanya dulu Tante, baru nanti orangnya. Jendelanya dulu, nanti baru orangnya. Sabar. Sabar. Udah sabar, udah rindu banget sama semuanya. Iya Tante. Iya. Hatiku Tuhan Selamat pagi Tante Indri. Selamat pagi. Pagi, Bapak Ibu, Bapak Oma. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ya, Ibu, Bapak sama-sama. Oma. Kelihatan udah mengenal suaranya. Iya, sehat ya. Ya, Adi, Pak cita-cita ya. Ya, Adi ya. ya. Ibu Helena, gimana kabarnya? Selamat pagi, kabarnya begitu. Oh, Bu Helena nggak datang. Ini mamanya Ibu Helena. Oh iya. Selamat pagi. Udah putih Iya. Oh ini mamanya ya. mamanya. Tentunya Ibu Helena anaknya cantik ya. Cantik, belum operasi jadi nggak ganteng. Aduh, Bu Anita nih kapan nyanyi Noni mana ini? Noni? Udah males ke salon. Gini nih. Bener juga males ke salon. Ya, nggak dipermak jadinya. Ya, bentar ya. Salonin sendiri, Elena. Bentar ya. Kalau sendiri takut nanti apa? Ya. Bulu Udah jam 10 ya lebih ya. Ya, ya. Mari Ya, mari. Ya. Pernah mulai ya kebutuhan pagi hari ini ya. Suaranya kok putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Jaringan internetnya lagi nggak
Oh ya. Bapak Ibu, Opa, Oma. Suara saya kedengaran nggak ya? Suaranya kedengaran. Kedengeran. Kedengaran tapi putus-putus ya. Putus ya? Iya. Oke ya. Kayaknya memang internetnya yang nggak bener. Ya. Ini lilin sukacita 106 ya. Uwong. 106. Ya, 106. Mari kita akan memulai persekutuan lilin Zumpa Lilin Sukacita hari ini ya. Kita mulai ya. Baik, Ibu Nuryani. Opa dan Oma, Ibu dan Bapak yang baru bergabung di Kasih. mungkin ada Oma dan Opa, Ibu dan Bapak yang saat ini masih belum bisa mengikuti Zumpa Lilin Sukacita hari ini. Mungkin dalam keadaan lemah tubuh, mungkin ada masalah yang Suaranya tidak jelas. ya sudah cukup jelas suara saya. Suaranya putus-putus. Kalau di sini sinyalnya sudah cukup ya, Tidak kurang. sudah bagus. Halo, Jaringan Ya. internetnya lagi nggak stabil, Ibu Nuryani. iya. Mungkin bisa gimana ya? Sudah jelas. Sekarang jelas. Jelas Ibu. Ngomongnya lebih dekat ke laptop aja. Sudah jelas, ya. Jelas ya? Jelas. Ya, sudah jelas. Iya. Oke. Yuk, mari kita mulai lagi. Ini ya, kita mulai persekutuan Zumpa Lilin Sukacita hari ini. Saya sapa lagi ya, Opa dan Oma, apa kabarnya? Baik, sehat, puji Tuhan. Pada Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk dapat bertegur sapa dengan teman-teman Husinda tentunya ya, dalam persekutuan di hari ini. Kita dapat bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dalam Zumpa Lilin Sukacita yang ke-106. Temanya hari ini adalah tidak lebih dan tidak kurang, yang nanti akan dibawakan oleh saudara Juan Pir. Kita disebutin lagi. Opa dan Oma, kita akan memulai persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Mars Husinda GKI Gading Serpong. Bersatulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Husinda GKI Gading Serpong.
saya akan membacakan Mazmur pembuka yang diambil dari Amsal 30 ayat 5 sampai 9. Amsal 35 sampai 30 ayat 5 sampai 9. Demikian bunyinya. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian Mazmur pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan yang selalu mengasihi, menjaga, dan melindungi kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang selalu mengasihi kita dengan kasih setia-Nya. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku menyanyikan selamanya. Opa dan Oma, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti jumpa lilin sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Juan Pierre.
Kiranya Engkau pimpin agar firman yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi pegangan dan penuntun dalam kehidupan kami. Serta kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Oma dan Opa, saya mau tanya nih ya, kehidupan kita itu seringkali kita banyak menghadapi masalah. Ya, tentunya Opa dan Oma juga, Ibu Bapak dalam menghadapi kehidupan seringkali tidak mulus-mulus aja ya. Siapa yang dalam kehidupan sehari-hari mulus, nggak pernah ada masalah? Nggak ada ya. Ya kita bersyukur ya, kita mempunyai Tuhan yang baik, yang selalu menolong kita dalam menghadapi segala persoalan kehidupan kita sehari-hari. Baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, banyak sekali yang harus kita hadapi. Hari ini punya masalah, besok punya masalah lagi. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberi pertolongan bagi kita semua. Amin. Dan kali setelah kita bisa melewati masalah-masalah kita, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Betul. Heran ya, kok kita bisa melewati masa-masa sulit. Itu semua karena Tuhan kita yang baik. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 387, bait 1, 2, dan 3. Ku heran Allah mau memberi. Heran
Pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Aji. Saya persilahkan Ibu Aji menyaksikan kekasih dan kebaikan Tuhan kehidupan Ibu Aji. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan terhadap keluarga saya. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik serta penuh sukacita. Saya akan menyaksikan sebuah kejadian yang baru saja saya alami belum lama berselang. Tanggal 1 sampai 4 Juli yang baru lalu, saya menghadiri reuni keluarga besar saya yang diselenggarakan di Bandungan, Semarang. Saya berangkat dengan anak saya, Lukas, beserta dengan keluarganya, sebanyak 5 orang. Dan pada tanggal 1 Juli, saya tiba di Bandungan menjelang sore hari. Kami berasal dari beberapa tempat yang jauh. Anak saya dari Surabaya, adik saya dari Madiun, baru yang dari Semarang, yang dari Tegal, Jakarta maupun Tangerang. Dan jumlah kami saat itu kurang lebih hanya sekitar 20 orang. Karena apa? Karena hari libur bulan Juli ini adalah hari libur sekolah. Sehingga para orang tua tidak dapat berangkat karena pekerjaan tidak libur. Juga anak-anak yang sudah di perguruan tinggi masing-masing punya kesibukan. Sehingga yang hadir hanya sekitar separuh dari jumlah yang biasa kami kumpul. Seperti biasa, sebelum pandemi, kami itu setiap tahun mengadakan reuni keluarga di bulan Desember akhir. Di bulan Desember akhir. Dan biasanya di bulan Desember itu memang banyak keluarga-keluarga yang mengambil cuti dan libur bersama dengan keluarga. Tapi karena reuni kali ini di bulan Juli, jadi yang datang juga, yang bisa ikut serta juga tidak terlalu banyak. Apapun kami tetap bersyukur karena kami dapat berkumpul dengan keluarga kami, bertemu dengan adik-adik saya, keponakan-keponakan, cucu-cucu ya. Dan itu semua merupakan suatu kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan karena selama ini sudah sejak COVID 2,5 tahun kami tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Dapat dibayangkan betapa kami begitu akrabnya satu dengan yang lain, begitu gembira, bukan hanya kami yang sudah tua-tua ini, tapi juga khususnya cucu-cucu kami. Karena biasanya setiap tahun mereka bertemu, dan ini baru 2,5 tahun kemudian bisa bertemu. Mereka benar-benar sepertinya lengket satu dengan yang lain sehingga tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dan sukacita itu kami alami selama 2 hari. Kami datang berkumpul hari Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu, masing-masing punya kegiatan masing-masing dengan teman-teman yang seumur ya. Jadi kami yang sudah lansia, ya kumpulnya dengan lansia, saya dengan adik-adik saya. Terus generasi anak saya kumpul juga dengan generasi mereka juga.
Sedangkan cucu-cucu yang lain itu yang generasi boleh dikata generasi ketiga ya, itu juga udah nggak bisa dipisah, kemana aja mereka selalu bareng-bareng. Ya, kami bisa menikmati dengan senang, dengan penuh syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk saling bertemu satu dengan yang lain. Ya, acaranya sih bebas ya, yang anak-anak bisa keliling pagi-pagi itu sudah keliling tempat ini kami menginap di Bandungan, di daerah Semarang itu kami menginap di rumah retret. Jadi suasananya sepi dan hanya kami beserta pengurus retret itu yang ada. Sehingga kami bebas tidak mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Nah, satu hari berjalan dengan lancar. Hari kedua juga ada yang ke pasar, ada yang jalan-jalan keliling sawah, macam-macam lah kegiatannya. Dan kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah nggak kuat jalan, ya paling cuma ada di tempat retret itu berbincang-bincang, nyanyi-nyanyi bareng, cerita gitulah. Sampai saatnya kebahagiaan dan sukacita yang kami alami ini akhirnya dikejutkan dengan sebuah peristiwa. Malam itu adalah malam terakhir kami menginap di tempat itu, dan kami juga udah melakukan berbagai macam kegiatan. Tapi tiba-tiba salah seorang cucu saya itu menderita demam. Nah, dalam kesempatan itu kebetulan adik saya membawa alat untuk swab ya, swab COVID. Jadi cucu saya itu di swab dan hasilnya positif. Aduh, suatu kejutan buat kami semua saat itu. Kami begitu kaget ya. Kok bisa kami semuanya sehat, selama ini pertemuan ini kami tidak ada ya keluhan satu sama lain. Tapi begitu cucu saya ini demam, begitu di swab ternyata positif. Kami semua mesti sebagai manusia tentu tidak lepas dari rasa takut ya. Jangan-jangan nanti saya ketularan. Jangan-jangan kami semua ketularan. Nah, karena cucu saya itu yang sakit itu tinggalnya di Semarang, maka malam itu juga kami minta anak saya beserta dengan seluruh keluarganya pulang ke Semarang untuk dapat mengatasi COVID yang sudah diderita oleh salah satu anaknya. Kami pun yang tinggal juga malam itu nggak bisa tenang akhirnya ya. Ada rasa was-was dan khawatir. Untungnya kejadian itu terjadi pada malam ketiga, malam terakhir kami menginap. Sehingga keesokan harinya kami semua bisa siap-siap untuk segera pulang ke tempat masing-masing. Ya, dengan berbagai macam perasaan ya, ada yang takut, ada yang was-was, ya begitulah. Karena menghadapi masalah yang saat ini menjadi masalah seluruh dunia ya. Akhirnya kami meninggalkan tempat retret itu sekitar jam 11 dan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Saya tetap beserta dengan keluarga Lukas yang 4 orang, jadi kami pulang karena waktu itu sudah jam 11 dan kami akhirnya kami bersama-sama dari tempat itu ke makam, mengunjungi makam, kemudian di makam itu kami berpisah satu dengan yang lain, pulang kembali ke rumah tujuan masing-masing. Berhubung hari sudah siang dan saat itu kami meninggalkan makam itu sekitar jam 2. Mau nggak mau kami harus menginap di Tegal karena perjalanan dari Bandungan, Semarang sampai ke Tangerang pasti butuh waktu yang sangat lama dan kami khawatir kecapean dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya tanggal 4 sore, malam lah, menjelang malam kami sampai di Tegal dan kami menginap di hotel. Sebetulnya kami rencana akan tinggal di Tegal 2 malam,
Tapi dengan berbagai macam pertimbangan, khawatir siapa tahu nanti anak saya juga tertular, sehingga kalau besok demam, mungkin tidak akan bisa menyetir mobil dengan baik. Akhirnya hari itu juga, jadi tanggal 5, setelah menginap di Tegal semalam, kami langsung pulang ke Tangerang, ke rumah anak saya yang di Polres. Tanggal 7, kami mengadakan swab semua, serumah itu. Jadi anak saya beserta keluarga berempat ditambah saya 1, 5 orang. Kami swab karena khawatir barangkali ada yang tertular, karena cucu saya yang perempuan, yang anak Lukas ini, salah satunya juga sudah demam dan batuk-batuk. Ternyata dari hasil swab yang ada, cucu saya yang batuk itu, dan Lukas positif. Aduh, bingung nih gimana nih positif. Tapi bersyukur adik saya yang di Tegal memberitahu alamat salah seorang ponakan sepupu saya yang menjadi dokter dan praktek di Ciledug. Pagi tanggal berapa ya? Tanggal 8 pagi kami bersama-sama ke Ciledug menemui dokter itu, dan benar kami semua memang bertiga ini dinyatakan positif dan harus menjalani isolasi mandiri serta diberi obat-obatan yang diperlukan, baik itu obat antivirus dan yang lain-lain. Tapi kami bersyukurnya apa? Walaupun kami positif, tapi kami ini enggak demam. Tidak demam, tidak ada tenggorokan sakit, tidak sakit kepala. Yang kami rasakan hanya batuk dan pilek. Jadi kami masih bisa menikmati makan, masih bisa makan dengan baik, dan bisa beraktivitas juga, walaupun kami tidak keluar rumah. Kami menjalani isolasi selama kurang lebih ya hampir 10 hari ya. 10 hari berarti kalau tanggal 18 kemudiannya saya sudah swab lagi dan sudah negatif. Selama saya isolasi ini saya tinggal di rumah Lukas, jadi tidak di Gading Serpong. Saya khawatir nanti saya nularin yang di Gading Serpong. Nah, setelah saya dinyatakan negatif, saya balik lagi ke Gading Serpong. Dengan catatan selama paling tidak 3 hari saya harus tetap memakai masker selama di dalam rumah. Supaya kalau masih ada sisa-sisa COVID yang menempel di badan saya tidak menularkan kepada keluarga anak saya yang di Gading Serpong. Puji Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, kami akhirnya semakin membaik sampai saat ini. Dan saudara-saudara saya pun banyak yang kena, ternyata setelah dihitung-hitung itu ada 14 yang kena. Di antara kami dari 20 itu 14 yang kena. Tapi bersyukur semuanya dapat diatasi dengan baik dan semuanya saat ini sudah membaik. Walaupun efek sampingnya yaitu rasa gampang capek itu sampai sekarang masih ada. Tapi berkat penyertaan Tuhan, kami bersyukur kami sudah semakin sehat dan kami percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kami kesehatan yang lebih baik lagi. Kepada saudara-saudaraku semua, saya juga mengingatkan bahwa jangan seperti saya yang telah menjalani kebersamaan, tapi saking senangnya sampai kami lupa memakai masker. Di saat-saat seperti ini, apalagi saat ini COVID semakin mengganas, ada baiknya kalau kita tetap menjalankan prokes dengan baik. Dan mohon selalu perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan itu baik dan mendengar doa-doa kita. Saya kira sekian kesaksian saya. Saya bersyukur Tuhan tetap memeliharakan saya, memberi kepada saya yang terbaik, sehingga sampai saat ini kami masih dapat
bersaksi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Aji, Tuhan berkati. Terima kasih Oma Aji atas kesaksiannya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Kita akan melanjutkan untuk pemberitaan firman ya, yang akan disampaikan oleh Saudara Juan Pierre dengan tema tidak lebih dan tidak kurang. Untuk menyambut pemberitaan firman, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 415, ayat 1, 2, dan 3. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sembuh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Persilakan untuk Saudara Juan untuk memberitakan firman. Terima kasih. Mari Om Opa kita satu dalam doa. Ya Tuhan, benar Engkau adalah gembala kami yang sungguh sangat baik Tuhan. Ini kami domba-domba-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang tuntun kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan.
agar kami dapat mengerti apa yang menjadi berita firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang terbatas ini kiranya Tuhan Engkau yang pakai, agar apa yang keluar dari mulutnya itu semata-mata hanya firman-Mu saja ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan perenungan firman kami, dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya boleh minta untuk share screen? Oke. Oke, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Saya bersyukur juga Tuhan terus sertai kita sehingga kita bisa mengikuti persekutuan ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, dan kiranya Tuhan terus senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman yang diambil dari surat Filipi, pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20, dengan tema tidak lebih dan tidak kurang. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan bahkan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan dibacakan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman itu. Opa Oma, surat Filipi ini adalah salah satu dari beberapa surat yang Paulus tulis ketika ia berada dalam penjara. Surat-surat inilah yang kita kenal sebagai surat-surat penjara. Nah, kalau kita lihat, surat Filipi ini sangat unik kalau kita bandingkan dengan surat-surat yang lain. Karena kenapa? Kebanyakan surat yang Paulus tulis itu adalah tujuannya untuk melawan ajaran-ajaran yang sesat, yang marak diajarkan oleh guru-guru palsu di daerah-daerah tertentu, untuk menegur tindakan jemaat yang melenceng. Tapi kalau kita lihat dalam surat Filipi ini, Paulus menulis surat ini dengan sangat hangat, dengan penuh kasih sayang kepada jemaat Filipi. Karena Paulus menulis surat ini dengan tujuan untuk mengucapkan ucapan syukurnya kepada jemaat Filipi atas dukungan mereka di dalam pelayanan Paulus, serta mendorong jemaat Filipi untuk terus memperkuat akar mereka di dalam Kristus. Bersatu sebagai jemaat Tuhan, sehati sepikir, mendorong mereka untuk menyelesaikan masalah di dalam gereja. Nah, kalau kita lihat secara khusus dalam pasal yang keempat ini, Paulus memberi nasihat-nasihat terakhir sebagai penutup dari suratnya. Dan kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, ayat 10-20, Paulus mengucapkan rasa syukurnya atas dukungan yang diberikan oleh jemaat-jemaat Filipi. Dan kalau kita lihat juga dalam bagian-bagian sebelumnya, mungkin dalam pasal yang pertama ayat 7, di sana
Paulus berkata, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kalian semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jemaat Filipi ini terus setia mendukung pelayanan Paulus, entah dalam doa, mendukung Paulus dalam memberitakan Injil, atau bantuan finansial ketika Paulus berjalan dan memberitakan Injil. Opa Oma, kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, di sana Paulus ada berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelebihan. Kalau kita lihat dalam perjalanan penginjilan Paulus pernah menjual tenda, Bapak Ibu Saudara dan Opa Oma, untuk mendukung kehidupannya. Di Kisah Rasul 18 ayat 1-3, di sana dikatakan mereka bekerja sama-sama karena mereka semua termasuk Paulus adalah tukang kemah. Paulus tahu apa itu kekurangan. Paulus tahu apa itu rasanya lapar. Paulus tahu. Tetapi Tuhan terus memelihara kehidupan Paulus sekalipun di tengah kekurangan yang dia alami. Dan begitu pula sebaliknya. Paulus tahu apa itu berkelimpahan. Paulus tahu apa itu kenyang. Dan dia tidak pernah menyombongkan dirinya dan tidak menjadi hamba uang. Paulus tahu bahwa harta yang Tuhan percayakan itu harus dia gunakan untuk pekerjaan pemberita Injil. Bagi Paulus, betul-betul hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap hidup Paulus adalah untuk Tuhan Yesus. Karena itu dia tidak peduli sekalipun dia menderita, sekalipun dia disiksa, sekalipun dia berada dalam pergumulan yang begitu berat, bagi Paulus hidup adalah Kristus. Dia tidak takut akan kehidupannya karena dia tahu siapa yang menjaga dia. Dia tahu ada Tuhan yang terus menyertai dia. Dan Oma-Opa, tidak hanya dalam kehidupan Paulus, tapi juga dalam kehidupan kita dapat melihat bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam pandemi COVID-19 yang kita hadapi 2 tahun belakangan, mungkin ada dari sebagian kita yang khawatir karena sekarang mulai tinggi lagi kasusnya. Ada dari kita yang mungkin sudah resah, pengen banget ketemu sama teman-teman secara langsung, tidak harus lewat Zoom. Mungkin Oma-Opa, ada dari kita yang sudah capek menghadapi pandemi ini. Tetapi kalau kita lihat di belakang, kita bisa melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dan menyertai kehidupan kita. Kita bisa melihat sampai hari ini, Tuhan senantiasa memberkati kita, memelihara kehidupan kita. Kita masih ada dalam kehidupan yang baik, dalam keadaan yang baik sampai hari ini. Kita masih ada dalam keadaan yang sehat, berkecukupan. Itu semua hanya karena anugerah pemeliharaan dari Tuhan. Di tengah pergumulan kita, Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, karena Dia adalah gembala kita yang baik. Oleh karena itu kita tidak akan berkekurangan, karena semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Oma-Opa dalam ayat 14-18, di sana Paulus memuji kebaikan hati jemaat Filipi, yang terus mendukung Paulus dalam pelayanannya. Jemaat Filipi ini adalah salah satu gereja yang paling pertama di dunia bagian barat. Mereka adalah komunitas yang sangat murah hati. Mereka terus mendukung pelayanan Paulus. Dan persembahan atau pemberian yang jemaat Filipi berikan, itu tidak digunakan oleh Paulus dengan sembarangan. Karena Paulus terus menghasilkan buah yang banyak. Dan juga jemaat Filipi ini dapat merasakan hasil dari pelayanan Paulus. Dan Paulus berkata kepada mereka, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Melalui bagian ini Paulus seakan-akan kasih tahu kepada jemaat Filipi, kalau Tuhan sudah sertai aku, Paulus, kalau Tuhan sudah mencukupkan apa yang menjadi keperluanku,
maka Tuhan juga pasti akan memelihara kamu. Tuhan juga akan memenuhi apa yang kamu butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang Paulus percaya, Tuhan yang Paulus terus beritakan. Dan hari ini firman Tuhan memberitakan kepada kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan akan senantiasa mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan senantiasa menjaga kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, bukan hanya soal hal-hal material, bukan hanya soal uang, makanan, kebutuhan kita, tetapi Tuhan juga telah memberikan hidupnya sendiri bagi kita. Tuhan telah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Tuhan telah menebus kita, memberikan kita keselamatan itu. Tuhan tidak hanya memberikan kita makanan dalam piring kita. Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan kita, bahkan kehidupan kita yang kekal. Itu semua sudah dijamin oleh Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan adalah gembala kita yang sangat baik. Dan kalau kehidupan kita yang kekal pun sudah Tuhan jamin, pasti Tuhan juga akan memenuhi apa yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus dalam perjalanan pemberita Injilnya, dia senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu, Tuhanlah yang memberi dia kekuatan. Dan kiranya Oma Opa, ini yang senantiasa menguatkan kita ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam setiap pergumulan kita, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Jika ada dari kita yang sedang mengalami pergumulan, serahkan itu semua kepada Tuhan. Minta Tuhan beri kekuatan untuk kita. Dan kalau kita sudah bisa melewatinya, jangan lupa, itu semua semata-mata hanya karena karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kiranya ini yang senantiasa bisa menguatkan kita, terus membuat kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Dialah Sang Pemberi kita kekuatan. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Untuk ayat hafalan kita akan sama-sama menghafal dari Filipi pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bisa Oma Opa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang sungguh teramat baik. Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 2 tahun belakangan di tengah COVID-19 yang kami hadapi bersama-sama. Kami bersyukur Engkau terus memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau berterima kasih kepada-Mu. Dan Tuhan ajar kami untuk sepenuhnya bergantung hanya kepada Engkau. Karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan memberkati setiap dari kami ya Tuhan tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara Juan Pierre. Terima kasih Kak Yohan. Hari ini kiranya firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Sebagai persekutuan kita hari ini akan usai, dan kita akan menyanyikan lagu sebagai penutup persekutuan hari ini dengan menyanyikan dari NKB 143
Bait 1, 2, 3, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Untuk saudara penutup dan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau terus mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kau terus memelihara kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau menyerahkan secara khusus ke dalam tangan-Mu keluarga dari Bapak almarhum Kasbun yang meninggal pada hari Sabtu 9 Juli kemarin. Kiranya Tuhan, Kau yang berikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan, penghiburan yang sejati yang berasal daripada Engkau terus ada dalam hati keluarga mereka, ya Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, agar kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa memimpin kehidupan mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari para pengurus dan jemaat Usia Indah, beserta keluarga kami masing-masing, ya Tuhan. Di tengah kasus pandemi COVID yang kembali lagi naik ini, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, ya Tuhan. Beri kami hikmat agar kami bisa menjaga kesehatan kami dan keluarga kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang berikan kepada kami hati yang tenang, yang bisa menghadapi kasus yang naik lagi ini, Tuhan. Berikan kepada kami sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, yang Tuhan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami, Ibu Hedi dan Ibu Lani yang berulang tahun. Kiranya Tuhan, Kau yang senantiasa berikan, tambah-tambahkan kepada mereka sukacita, berikan kepada mereka kasih karunia dan anugerah-Mu, ya Tuhan, dalam kehidupan mereka.
Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap dari kami yang ada dalam ruangan ini, maupun rekan-rekan kami yang mungkin belum sempat hadir dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan sekarang Oma Opa, Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi setiap kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Pak, Oma, Ibu, dan Bapak. Semua. Tuhan, Terima kasih. sukacita ini telah selesai. Bapak dan Oma, selalu jaga kesehatan. Kita selalu akan berjumpa kembali dalam sukacita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dari Ibu Ketua. Terima kasih Pak Saudara Juan yang sudah melayani di persekutuan wisuda. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan Bapak Ibu, ada pengumuman. Bapak Ibu, mari kita terus doakan supaya persekutuan onsite yang kita rencanakan di bulan Juli, minggu pertama, yaitu bulan September, maksud saya, 7 September, supaya bisa berjalan lancar. Dan kita doakan supaya COVID-nya Bapak Ibu yang sedang naik ini dapat turun kembali, dan rencana kita untuk persekutuan onsite bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang rindu untuk bersaksi atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, harap hubungi Ibu Nuryani, baik yang mau bersaksi secara langsung dalam persekutuan Zoom seperti tadi Bu Aji, ataupun yang dalam rekaman yang akan kita siarkan waktu kita persekutuan melalui YouTube. Hubungi Ibu Nur untuk kesaksian tersebut, ditunggu kesaksiannya ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu ada jemaat wisuda baru yang baru ikut persekutuan pertama kali dalam persekutuan kami ini sukacita ini, supaya memperkenalkan diri pada kita semua supaya kita bisa saling kenal. Apakah ada jemaat baru di Sinda yang baru ikut persekutuan Lilin Sukacita, Bapak Ibu? Saya, Bu. Oh, siapa ya, Bu? Linda. Silakan Bu, memperkenalkan. Bu Ya, Linda. saya sudah Oh beberapa ya, kali. silakan Bu Linda, dan Sudah bagian beberapa kali. pemerhati supaya dicatat datanya. Bu silakan memperkenalkan diri, nama dan kalau boleh alamat rumahnya dan nomor teleponnya Bu, supaya bisa nanti kita bisa follow up berikutnya. Ya. Bu Linda, ya. Saya Bu Linda Maruta. Saya sudah beberapa kali ikut sebetulnya karena saya sudah dibesuk oleh Bu Aji. Kebetulan rumah di depannya Bu Aji. Oh iya Bu. Oh, dan saya sudah dicatat semua alamat dan juga, ya. telepon dan Salam kenal ya Bu Linda. Saya dulu sebelumnya di Gading, Kelapa Gading. Oh dulu di Kelapa Gading. Ya, tapi saya sekarang Gading Serpong ya. Iya. Iya Bu. Gadingnya. Tapi saya anggota GKI GKI Wongso Dirjen Yogyakarta. Oh begitu ya. Nanti kita ada persekutuan onsite ya Bu, rencananya di bulan September kalau nggak COVID-nya, maksudnya saya kalau COVID-nya sampai menggila lagi ya kita berpikir kembali. Tapi kita masih berencana nanti di September bulan pertama. Semoga nanti bisa ikut. Ya, iya Bu, bisa ikut kegiatan kita Bu selanjutnya Bu. Ya terima kasih ya Bu Linda sudah datang di persekutuan Sukacita. Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu kembali pada Lilin Sukacita minggu depan. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas kembali dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Anita.
Saudara Juan untuk Ya, selamat siang. Selamat ulang tahun Bu Heti yang lagi berulang untuk tahun. Little Ghost-nya Ibu Nuryani, mantap. Yo Bapak Ibu, Opa Oma, Ya. sehat, berkati ya. Trio, Bu Rini, Semangat ya, Bu sehat Haji. semua. Yo. Sudah lama tak jumpa ini.